Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba makan satu. Bismillah. Aku sih sering bikin, sering makan juga. Tapi ini aku cobain lagi. Bagian dalamnya tuh seperti ini. Kulitnya tuh lembut banget, enak banget, gurihnya ngepas, rasanya enaknya ngepas. Ini wajib banget dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat dumpling. Ini dari udang ya. Kalau misalkan nggak ada udang, bisa diganti sayuran lainnya. Terserah mau dipakein wortel atau rebung atau misalkan mau pakai sawi putih juga boleh ya. Ini aku punya 200 gram udang. Ini makanan Chinese food tapi bikinnya gampang ya. Kita bisa bikin di rumah. Kemudian ini udangnya, aku mau potong kecil-kecil aja biar matangnya itu lebih cepat. Kayak gini matangnya. Sebelumnya udangnya harus sudah dikupas, ilangin kepalanya, buang kotorannya, belah punggungnya, kemudian dicuci bersih seperti ini ya. Tuh, punggungnya udah dibelah, kotorannya udah nggak ada, udah dicuci bersih. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah matang tuh rasanya keras-keras enak kayak gitu. Ini anak-anak suka, bisa buat bekal sekolah atau misalkan kita mau bikin buat keluarga sendiri juga boleh. Kita sisihkan dulu. Pokoknya ini bikinnya tuh super duper gampang, tapi rasanya tuh enak dan bisa dicobain di rumah. Kemudian aku siapkan lagi beberapa ekor udang juga. Ini kita potong-potong dulu. Ini. Kemudian kita cincang halus. Setelah kita cincang halus seperti ini, kita jadikan satu dengan udang yang sudah kita potong tadi. Dan aku pakai 2 daun bawang yang udah kita cuci bersih ya. Kita rajang halus aja. Ini untuk rasa lebih enak. Kalau misalkan bikin banyak, udangnya ini bisa ditambahkan dan bahan lainnya bisa ditambahkan ya. Kita jadikan satu dengan udangnya tadi. Kemudian aku juga akan gunakan sepotong wortel. Ini untuk sayurannya supaya rasanya nanti lebih keras-keras dan ada warna sedikit merah-merahnya kayak gitu. Kita serut aja, manjang-manjang seperti itu tipis. Atau kalau misalkan nggak mau diserut, bisa dipotong dadu kecil-kecil kayak gitu ya. Potong korek api kemudian dicop-cop. Udah selesai kita parut. Kita campurkan ke dalam udangnya tadi. Kemudian gunakan 1 siung bawang putih yang ukurannya agak besar ya. Aku pakai 1 siung aja. Ini juga kita parut. Kalau misalkan nggak mau marut, bisa dicincang juga. Atau diulek. Atau menggunakan bubuk bawang putih 1 sendok teh juga boleh. Ini udah selesai. Kita campurkan ke dalam udangnya juga. Di sini kita tambahkan sepucuk sendok teh garam, nggak terlalu banyak. Kemudian setengah sendok teh lada, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh kaldu bubuk. Pokoknya kira-kira aja garamnya tadi, sesuaikan selera ya. Karena aku mau pakai 1 sendok makan kecap asin. Kalau misalkan nggak udah kecap asin, bisa pakai garam aja udah cukup. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau misalkan nggak ada minyak wijen, bisa pakai minyak goreng biasa. Ini aku tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur. Antara wortel, daun bawang, bawang putih, dan bumbu lainnya. Ini setelah tercampur rata semua bumbu-bumbunya ini, aku akan tambahkan 1 sendok teh tepung maizena. Sudah tercampur rata semuanya. Ini kita sisihkan sebentar. Kemudian dalam wadah bersih, masukkan 5 sendok makan tepung terigu serbaguna atau terigu protein sedang. Ini untuk membuat kulitnya. 5 sendok makan itu kurang lebih 70 gram ya. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung kentang. Kalau misalkan nggak punya tepung kentang, ini bisa diganti dengan tepung tapioka.
kurang lebih 35 gram tepungnya kentang ini, atau kalau menggunakan tepung tapioka sekitar 35 gram juga. Kita tambahkan sedikit garam untuk rasanya, sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Kita aduk lagi sampai bercampur rata. Aku akan tambahkan 1 sendok makan minyak. Kita aduk ya. Kemudian kita rebus air, rebus 100 ml air sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, ini airnya kita masukkan ke dalam tepung pas benar-benar panas ini ya. Aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk. Kita tekan-tekan seperti ini. Ini kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Biar nggak kering, kita masukkan ke dalam plastik ya. Kita diamkan dulu 10 menit sampai nggak begitu panas banget. Setelah sekitar 10 menit, ini kita buka lagi. Haluskan ya, biar jadinya itu nanti itu enak, empuk, dan nggak keras kulitnya. Kemudian kita bulat panjangkan. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ukuran kecil-kecil aja seperti ini, karena aku mau bikinnya kecil-kecil ya. Plus 13. Kemudian kita taruh lagi dalam wadah. Kalau misalkan mau bikin lebih kecil lagi boleh ya. Ini kita taruh wadah itu supaya nggak kering. Kita ambil satu persatu aja. Yang lain kita tutup seperti ini supaya nggak kering. Ambil satu, kita tipiskan seperti ini. Kemudian kita tambahkan isiannya tadi yang sudah kita bikin. Tambahkan secukupnya. Kemudian kita tekuk seperti ini. Kemudian masih sisa sedikit seperti ini, kita terangkupkan ya. Kita terangkupkan seperti ini. Tuh. Tuh kayak gini bikinnya. Bikinnya tuh super duper gampang dan ini bisa dicobain di rumah. Kita ambil satu potong lagi, tipiskan. Tipis bulat. Ini bisa menggunakan gelas atau botol. Kalau misalkan nggak punya alat ini. Kita tambahkan secukupnya, 1 sendok aku gunakan. Kemudian kita terangkupkan bagian pinggirnya ini begini. Dan bagian ujungnya ini kita tarik ke sini. Kalau misalkan bentuknya jelek, ini kita bisa gunting ya. Misalkan kelebihan kayak gini, ini kita bisa gunting bagian sininya. Tuh. Jadinya bagus kan? Jadinya kayak gini. Seperti ini setelah selesai semuanya, ngepas banget. Bahannya juga habis, kulitnya juga habis. Tuh, udah habis bersih semuanya, ngepas ya. Bahannya sama bahan sama isiannya. Kemudian ini kita kukus selama 10 menit. Supaya nggak nempel, kita kasih alas kertas roti pada ininya ya, tuh sarangannya yang buat kita ngukus. Kemudian kita olesin sedikit minyak, kita taruh sini satu persatu, jaga jarak supaya nggak nempel. Kita kukus 10 menit atau sampai matang. Pastikan air dalam panci sudah mendidih ya. Kemudian kita tutup, kita miringkan supaya uapnya ini jatuh ke samping. Setelah sekitar 10 menit, aromanya tuh udah enak banget dan juga udah matang seperti itu. Kita bisa matikan apinya, kemudian kita siap sajikan.
Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya itu super duper gampang, rasanya juga enak. Kita kalau misalkan males bikin kulitnya bisa beli di pasar ya, banyak. Tapi kalau bikin sendiri itu lebih enak, lebih sehat. Jadi kita bisa tambahkan garamnya itu seberapa atau secukupnya kayak gitu. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan tambahkan kecap asin di sini. Kalau misalkan kurang asin atau rasanya itu agak kurang, bisa makan dengan kecap asin ini. Udah siap disajikan, selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba makan satu. Bismillah. Aku sih sering bikin, sering makan juga. Tapi ini aku cobain lagi. Bagian dalamnya tuh seperti ini. Kulitnya tuh lembut banget, enak banget, gurihnya ngepas, rasanya enaknya ngepas. Ini wajib banget dicobain di rumah. Dijamin, pokoknya sekali coba itu bikin ketagihan tuh dalamnya seperti ini ya, udah matang semuanya. Dan rasanya tuh keras-keras dari udang dan juga wortelnya itu enak banget. Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Aku tambahkan kecap asin.